Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan, WTTUGN. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati dan azimi. Di sebelah saya Prof. Haji Agus Radika. Saya kenal beliau sejak menjadi wakil kepala dinas pendidikan dan sudah juga banyak mendapatkan syafaat beliau. Ini orang baik ya. Cuma sejak beliau di BKD saya sudah di tempat yang lain sehingga sudah banyak tidak berurusan lagi. Saya saksinya beliau orang baik dan saya kenal beliau masih seperti yang dulu, tetap berkualitas, memiliki substansi, ceria dan juga jenakanya tidak hilang. Tepuk tangan untuk Bapak juga yang saya hormati, saya takzimi Ketua FKUB DKI Jakarta, Kiai Supaman, beserta jajarannya, para wakil ketua, sekretaris, serta seluruh pengurus yang baru saja dilantik, juga Ibu moderator dan seluruh peserta, para guru-guru kami yang sangat kami cintai. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru-guru kita yang tidak pernah kenal lelah dan juga menjadi sosok yang juga untuk diguru dan ditiru ya. Prof izin saya berdiri Prof ya. Ini saya mewakili Kepala Pusat PKUB ya, untuk bersilaturahmi bersama para guru-guru sekalian di DKI Jakarta. Bu Mia juga makasih dari Kesbangko DKI Jakarta, Pak Haji Indra yang juga menjadi partner saya untuk mengurusi kerukunan umat beragama, terutama di DKI Jakarta. Tadi saya mendengar ini Bu moderator jadi di Jakarta itu tetap ada salam kerukunannya dan juga ada karakter khususnya ya. Tadi kalau FKUB DKI Jakarta Jaya. Oke ya, kita ulang sekali lagi ya. Salam kerukunan. FKUB Provinsi DKI Jakarta Jaya. Tangan untuk kita semua. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara soal guru-guru sudah sangat tepat ya, dan pas menghadirkan beliau Prof. Haji Agus Radika, yang beliau bukan sekedar menjadi akademisi profesi pendidikan, beliau juga pernah menjadi bagian dari policy maker, orang-orang yang membuat kebijakan dalam dunia pendidikan yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta kemarin sedang naik daun ya soal SMA 72. Ini sebenarnya satu potret ya kekinian yang ini menjadi PR bagi guru-guru sekalian, bagaimana mendeteksi kemudian melakukan pendekatan kepada murid-murid agar persoalan bullying kemudian juga hal-hal lainnya yang anak itu susah untuk kemudian curhat menyampaikan apa yang dirasakan, ini menjadi kreatif sendiri, sehingga tadi apa yang mereka rasakan bisa kemudian curhat ke guru BP dengan guru-guru yang dia percaya juga mau menyampaikan, sehingga bisa mengurai benang kusut persoalan yang mereka hadapi. Saya sedikit menyampaikan soal kebijakan kerukunan yang ada di Indonesia karena saya di Pusat Pendidikan Beragama, yang sebenarnya sekarang saya sedang menyiapkan persiapan penganugerahan malam penganugerahan Harmony Award ya, yang saya sering dilakukan oleh Bu Mia, oleh Pak Indra ya. Tapi mudah-mudahan sudah aman. Amin. Berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah statement dari Bapak Presiden kita dalam forum dunia amplifikasi kerukunan oleh Bapak Presiden.
saat beliau berpidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Manchester PBB di New York ya. Pertama, kita perlu penguatan PPM 98 2006 perlu dilakukan. Yang kedua adalah rancangan Perpres penguatan KUB juga perlu segera disahkan ya, untuk mendukung terwujudnya penguatan Astagita nomor 8. Nah, perkembangan Perpres KUB sekarang posisinya, tadi saya ngobrol dengan Romo Yadi, itu bolanya sekarang sedang setnek. Jadi Prof, soal peningkatan PPM ini kita sudah mungkin hampir 5 tahun, Prof. Sudah pernah dibahas di lintas kementerian dengan para tokoh agama juga FKUB. Sekarang bolanya sudah di setnek dan itu menjadi kewenangan Bapak Presiden gitu ya. Meskipun kita semua bertanya kapan ini bisa disahkan untuk penguatan regulasi terkait dengan kewenangan agama. Berikutnya. Nah, ini korelasi dengan Astagita dan Astaprotas. Kalau di nasional kita punya Asta Cita Presiden nomor 8. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu kita punya namanya Astaprotas ya. Astaprotas program prioritas Kementerian Agama itu nomor 1, yaitu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Agama juga kita mengukur yang namanya indeks kerukunan umat beragama ya. Ini data sejak 2020 sampai 2024. Yang 2005 belum rilis ya. Jadi terakhir 2024 di angka 76,47%. Meskipun ini secara pengukuran dilakukan oleh teman-teman di BPSDM, dulu namanya Badan Litbang dan Diklat ya. Tapi seringkali FOB seluruh Indonesia itu menanyakan soal indeks kerukunan, datanya ke kami, ke PKUB ya. Karena memang secara substansi ini lebih dekat dengan PKUB gitu. Tapi dalam prakteknya ini bersifat riset dan lokusnya ada di banyak tempat di seluruh Indonesia, dan itu dilakukan oleh teman-teman peneliti yang ada di BPSDM. Ini juga masih sejalan dan menjadi salah satu indikator dari penilaian Harmony Award yang insya Allah kita akan tiap tahun akan selenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah, baik pemerintah daerah maupun juga kinerja dari FKUB. Ya. Berikutnya, ya ini data FKUB kecil sekali ya. Kita itu sudah memiliki FKUB di dari 38 provinsi, paling tidak kita punya 34 ya. Karena yang 4 ini masih baru. Kita punya 34 FKUB seluruh Indonesia sudah punya. Kemudian kalau di kabupaten kotanya ada 514, tapi kita baru punya 512. Ada sisa 2 yang belum terbentuk di Sumatera Barat. Ya. Ada Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Kita di pusat terus mendorong, kita temui pemerintah daerahnya, kita temui wakil gubernurnya juga sudah untuk percepatan pembentukan FKUB. Tapi masih terdapat masih belum clear ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terpenuhi menjadi 514 ya. Berikutnya. Nah, juga yang menarik Bapak Ibu sekalian, kami pernah melakukan survei ya. Itu respondennya ada 1.828 responden. Nah, tentang pemahaman umat terhadap PPM 98 2006. Ada 64% responden mengatakan tidak pernah mendengar apalagi memahami tentang PPM 98. Kemudian hampir 100% juga responden mahasiswa tidak pernah mendengar PPM 98 tahun 2006. Ini yang juga menarik.
Kemudian 70% responden yang memahami tentang PPM 98 2006 adalah ASN Kementerian Agama. Nah ini kami pernah ditegur ya oleh Pak Menteri kami. PKUB beliau bilang sudah cukup baik lah menurut penilaian beliau. Tapi yang kurang satu, kita hening semua dalam forum reverse meeting dengan beliau itu satu kurangnya adalah sosialisasi PBM ya, karena merujuk ke data riset ini. Nah oleh karena itu ini menjadi PR kita semua baik di pusat maupun juga di daerah melalui Pemda dan juga FKUB-nya untuk terus ya mensosialisasikan PBM 9 dan 8 dalam bentuk yang silakan, kemasan yang menarik dan seterusnya. Kalau kemasannya monoton kemudian juga konvensional, bisa jadi segmen yang kita tuju juga tidak terlalu interest. Oleh karena itu kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di FKUB dan juga Pemda itu menjadi kewenangannya. Nah yang berikutnya juga Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka merespon ya yang 100% responden mahasiswa ini belum mendengar dari 98, kami di tahun ini itu ada yang namanya Youth Harmony ya. Harmoni harmoni kelas yang menyasar anak-anak muda. Nah, itu kita dalam grand desainnya sampai 2029 itu insya Allah punya kader kerukunan itu sampai 1 juta kader kerukunan. Nah, yang kita bagi dalam tahapan-tahapannya per tahun itu tahun ini saja kita akan melaksanakan Youth Harmony untuk sekitar 10.000 orang ya, dengan cara daring ya. Jadi kita sudah petakan sampai 2009 itu nanti ada 1 juta kader kerukunan. Ini juga isinya apa? Ya tentang PBM, kemudian tentang soal pentingnya kerukunan beragama, bukan hanya menyasar untuk kalangan yang dewasa dan seterusnya, tapi juga kita akan garap mahasiswa dan juga pelajarnya. Ya, tadi yang Prof sampaikan di sektor pendidikan kita juga saya kira sudah sangat perlu untuk disampaikan soal kita ini beragam, kemudian ini adalah fitrah manusia. Ketika punya teman yang berbeda agama, berbeda suku dan seterusnya, ini adalah sebuah yang sangat natural yang perlu kita respon, kita sikapi, kita sampaikan bahwa ini adalah kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Ya. Kemudian kami juga Bapak-Ibu sekalian itu sekarang sudah kemarin launching yang namanya IWS ya. IWS Rukun adalah Early Warning System untuk Indonesia Rukun. Ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah langkah kalau Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat di lapangan menemukan gejala-gejala potensi konflik, nah itu bisa disampaikan melalui aplikasi ini, sehingga ini untuk mendeteksi, memitigasi sejak dini, misalnya di level kelurahan, di level KUA, ketika ada potensi konflik, nah gejala-gejala bisa kemudian disampaikan melalui aplikasi ini dan nanti akan direspon sesuai dengan levelnya. Nah, jadi kalau ada gejala potensi konflik bisa dilaporkan melalui aplikasi ini, kemudian akan direspon sesuai dengan levelnya. Bapak Ibu bayangkan seluruh Indonesia kalau kemudian ada potensi konflik selalu lapor ke pusat, kita kekurangan SDM satu, yang kedua tentu tidak bisa menjangkau ya Indonesia yang sangat luas ini. Oleh karena itu dengan aplikasi ini nanti di wilayah Kalimantan, wilayah Papua dan seterusnya itu bisa direspon dan direspon secara tepat ya oleh pejabatnya masing-masing pada levelnya, sehingga konflik itu tidak bereskalasi dan menjadi konflik manifest yang bisa terjadi. Kemudian berikutnya, nah ini juga penyebab isu kerukunan tahun 2025 itu ada sengketa penolakan tempat ibadah, kegiatan keagamaan itu 40%, kemudian penistaan, penghinaan, ujaran kebencian melalui media sosial ini juga ada 26,3%,
Kemudian tindakan intoleransi dan vandalisme terhadap simbol agama ini ada 20%, dan sengketa atau klaim ajaran keyakinan yang berbeda atau sesat ini juga ada 12,3%. Jadi ini beberapa penyebab isu-isu kerukunan tahun 2025. Ya. Berikutnya. Nah, kalau ini isu aktual tahun 2025, selama 2025 eskalasi unjuk rasa anarkis di Indonesia rendah ya, tapi kemudian di akhir tahun ini bulan Agustus sempat agak naik ya. Itu ada gelombang demo nasional di beberapa titik Indonesia. Itu ada 107 titik di 32 provinsi. Itu sumbernya juga ada. Kemudian kerugian negara akibat demonstrasi ini juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Semuanya adalah menggunakan uang rakyat ya. Itu juga sudah ada sumbernya. Kemudian korban luka-luka juga meninggal juga ada, banyak sekali. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kerukunan dan kedamaian menjadi fondasi yang sangat penting, vital di Indonesia. Jadi kalau tidak rukun, kalau tidak damai, jangankan mau membangun, jangankan mau investasi, jangankan mau belajar yang tenang, bicara kualitas. Yang ada kita was-was, kita khawatir bangunan yang ada bisa dirusak, bisa dibakar dan seterusnya. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, mulai dari level satuan pendidikan di sekolah-sekolah maupun yang seterusnya di kampus dan juga tengah masyarakat, pentingnya toleransi umat beragama, kemudian pentingnya kerukunan dan pentingnya kedamaian. Dan ini bukan sekedar menjadi retorika semata, tapi harus menjadi wujud nyata. Ya, maka kami beserta dengan Kanwil, dengan Kesbangpol dan juga FOP pada levelnya masing-masing terus ya menggaungkan dan menyampaikan bahwa pentingnya keberagaman beragama sebagai fondasi untuk pembangunan nasional yang lebih baik lagi. Berikutnya, nah ini sedikit capaian kinerja PKOB Bapak Ibu. Next. Tadi ya kita punya 38 FKUB, tapi yang belum terbentuk 4. Kemudian FKUB kabupaten-kabupatennya ada masuk 12, masih kurang 2. Ini juga 36 lembaga sayap perempuan FKUB, terus memiliki 82 lembaga sayap pemuda FKUB. Di beberapa kabupaten kota dan provinsi itu punya FKUB sampai level bawah, ya. Itu kreativitas mereka sangat kami hargai. Saya tidak tahu di Jakarta dengan anggaran yang lumayan besar, apakah juga sampai ke bawah ini Romo? Ya, ini menjadi PR meskipun dalam amanat PBM 98 itu kan hanya mengamankan sampai level kabupaten kota ya. Tapi di Semarang itu sampai tingkat kelurahan. Di Klaten juga begitu. Di mana lagi? Bekasi juga begitu. Sampai punya bawah. Sampai kelurahan ya. Apa namanya Pak Indra? Itu Kelurahan Sadar Kerukunan, KSK. Kerukunan kelurahan Sadar Kerukunan ya. Itu semua sudah ada SK atau ini? Baru sebagian. Baru sebagian ya. Ya. Yang saya bayangkan DKI ini kan anggaran kerukunan terbesar ya se-Indonesia. Nah, juga tentu ekspektasi kita sebagai outsider yang ada di Jakarta juga begitu. Inovasi program juga Jakarta pasti punya, kemudian pasti bisa menembus sampai level-level kelurahan yang nanti outputnya adalah kerukunan dan kedamaian yang ada di DKI Jakarta. Ketika ada konflik, ada potensi konflik, bisa kemudian dikomunikasikan baik itu antar umat beragama maupun juga inter umat beragamanya. Berikutnya, ini program yang sudah berjalan tahun 2025. Kita sudah launching aplikasi WSC Rukun. Kemudian juga tadi dari Harmoni kita akan pilot projectnya tahun ini untuk 10.000 kader kerukunan. Sekarang lokusnya di Malang, kemudian Makassar,